Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah. Di sini saya bertugas menjadi presenter dari kelompok 2. Kelompok 2 mewawancarai Bapak Mujab sebagai pengelola Yayasan Qoryah Thoyibah, yaitu tentang tanaman organik. Mari kita simak wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Septiviana Maharena dari program studi ilmu hadis, dan ini teman saya Fitri Anrum juga dari program ilmu hadis. Saya sebagai natulensi dan ini sebagai moderator. Saya Mujab dari SPPGP Serikat Paguyuban Tani Qoryah Thoyibah. Di sini langsung saja di sini saya akan mewawancarai Bapak Mujab mengenai tentang pupuk organik. Pertanyaan yang pertama yaitu mulai kapan bertani organik? Ya, di SPP kita ini bertani organik ya sebenarnya sejak organisasi ini berdiri, yaitu pada Agustus 1999. Prakteknya bertahap sesuai dengan perkembangan anggotanya, dan itu masih berlangsung hingga sekarang walaupun perkembangannya nggak sama. Ini kan bertani lombok gitu. Nah, itu biaya pengeluaran bertani lombok itu berapa kira-kira? Kalau menggunakan organik ya tergantung bahannya. Kalau sudah punya sendiri itu bisa lebih murah. Tapi kalau bahannya organik itu misalkan kotoran hewannya beli ya berapa ya? 1 hektar itu sekitar taruhlah 10 ton ya 10 juta itu. Tapi itu kan bisa untuk beberapa kali tanam sebenarnya. 1 hektar kan untuk nanam lombok juga cukup banyak. Nanti kalau ukurannya tinggal perbandingannya seperti itu. Misalkan sudah itu milik sendiri ya artinya kan nggak usah beli. Selebihnya kalau obatnya bikin pestisida nabati istilahnya. Pestisida nabati itu bisa dari apa namanya buah mojo, bisa dari gandum dan lain-lain. Ini kan menanam lombok gini, dan itu dipasarkan ke mana saja atau sudah impor apa? Kalau dulu di sini itu yang lombok itu kan sudah ada kerjasama dengan sebuah perusahaan membuat bumbu, dan itu sebenarnya diekspor ke Belanda. Yang jelas tantangannya memang banyak organik itu, tetapi kalau misalkan kita produknya ada, itu pasar nggak usah khawatir. Di dalam negeri permintaan banyak, di luar negeri asalkan sesuai dengan ketentuan mereka organik, ada sertifikasinya itu masuk. Harga kadang-kadang ikut kita. Biasanya 1 kilo sampai berapa? Kalau apa? Kalau menjualnya 1 kilo lombok itu ya. Kan kita tahu ya kalau lombok itu pasarnya sangat fluktuatif toh. Kadang 40.000 tapi hari-hari ini katanya sampai 60.000, 70.000. Biasanya itu sekitar 15% sampai 20% lebih tinggi dari harga pasaran. Lebihnya harga seperti itu karena ini organik. Artinya kalau 100.000 berarti ya 120.000 atau 115.000. Kalau 60.000 ya berarti sekitar 70.000-an ya, gitu. Per kilo. Manfaat menanam organik itu apa? Manfaatnya banyak, karena kita menggunakan bahan-bahan organik berarti membantu menjaga kelestarian lingkungan. Terus karena menggunakan bahan-bahan organik juga itu tidak membunuh mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Misalkan pestisidanya itu organik, terus dari bahan-bahan yang alami itu kan yang diusir atau dimatikan kan hewan pengganggunya saja, tapi hewan-hewan lain tidak ikut mati. Itu terus dari segi hasilnya makanannya lebih sehat karena itu kan bahan-bahannya organik, sehat untuk tubuh, untuk tidak
mengandung pestisida berarti terhindar dari beberapa potensi sakit. Harganya juga lebih baik. Tapi kan harganya lebih mahal kan. Untuk perbedaan antara tanaman organik dan non organik itu Perbedaan ya tentu dari caranya berbeda, mengolah lahannya beda, terus bahan-bahan pendukungnya yang agar tanah itu subur tuh karena organik ya berarti dari bahan-bahan yang alami. Dari segi perawatannya juga berbeda ya. Kalau nanam organik berarti lahan itu harus ada pembatasnya jika lahan di sekitarnya tidak organik. Batasnya itu bisa parit atau bisa tanaman. Paritnya tapi lebarnya semeter ya. Kalau tanaman namanya buffering, itu tanaman untuk membatasi agar bahan-bahan yang sintetis dari luar itu tidak masuk ke situ. Terus airnya itu biasanya difilter dulu dengan tanaman penyaring itu agar misalkan ada bahan-bahan sintetis yang terbawa air itu bisa difilter dengan tanaman itu sehingga tanaman itu menyerap air yang sudah alami. Berarti ini pupuk organiknya membuat sendiri gitu. Ya sebenarnya lebih bagus kalau membuat sendiri karena dengan membuat pupuk itu petani juga terbangun kedaulatan pupuknya. Selain berdaulat pangan juga berdaulat pupuk. Karena di antara pengeluaran petani itu yang tinggi adalah untuk beli pupuk, termasuk obatnya tadi. Kalau enggak nanti tergantung pada pabrik, bibitnya mahal, pupuknya mahal, obatnya mahal, tapi ketika jual murah. Nah itu kan nanti petaninya sedih, miskin. Kalau buat sendiri kan ya berarti kan potensi yang ada dimiliki oleh petani itu dihargai karena kemudian pengganti pupuknya, jadi duit yang bisa yang digunakan untuk beli pupuk bisa untuk kebutuhan yang lain. Terus bagaimana kondisi pupuk sekarang Pak? Kondisi pupuk itu maksudnya pupuk yang digunakan ya, kalau pupuk itu sebenarnya perlu didukung dengan hewan ya, hewan ternak baik sapi atau kambing atau kotoran ayam atau yang lain atau bahan-bahan organik kayak daun atau sisa-sisa sisa tanaman ketika tanam itu bisa untuk pupuk jerami misalkan atau renting kalau kacang itu bisa dibuat pupuk juga. Selanjutnya bagaimana kendala apa saja yang dihadapi bertani organik pupuk? Ya, yang pertama biasanya kebiasaan ya, biasa praktis, pupuk tinggal masukkan di karung, ditabur begitu. Ini harus berganti dengan pupuk yang mungkin berat, bau dan repot. Ditambah lagi mungkin tidak punya hewan ternak, itu menjadi kendala. Kendala yang kedua karena caranya beda, cara mengelola tanahnya beda, itu juga kadang-kadang dirasa lebih ribet, butuh banyak tenaga kerja juga. Dan selebihnya ya mungkin harganya kalau di harga sama kan ya iman-iman sebenarnya, wong ini lebih bagus organik gitu. Tapi di pasar kadang-kadang itu dianggap sama sehingga orang sama saja tanam organik dan enggak. Tapi kalau sudah ketemu pembelinya sebenarnya enggak itu yang tahu organik. Suka dukanya karena petani organik itu beda, dianggap aneh oleh tetangga, oleh masyarakat yang lain, atau kadang-kadang kita juga gencar berkampanye organik, tiba-tiba dari pemerintah dapat bantuan pupuk organik. Pupuk itu kan pupuknya beli di pasar gitu kan, itu kita berkampanye setahun hilang dalam waktu 1 hari ketika dapat bantuan itu suka dukanya. Yang kedua ya harga tadi ya, harganya dianggap sama, barangnya dianggap sama pada organik. Yang ketiga ya harus ada sertifikasi organik itu kalau sudah dijual umum gitu. Itu diantaranya. Yang lain-lain banyak lah.
Tapi orang saya tak ceritakan semua nanti tidak malah takut berorganik nanti. Pesan-pesan dari narasumber selanjutnya. Ya, pesannya jangan malu dan jangan malas untuk mengkonsumsi produk-produk organik, baik berasnya, sayurnya, buahnya, bumbunya. Kalau ikan itu asumsinya organik semua dari laut itu. Nah, kalau ikan peliharaan ya nanti dilihat makanannya. Kan yang darat itu ada lele, ada itu ada peliharaan. Tapi kan ikan laut itu diasumsikan organik semua. Terus kalau yang lain ya kesan saya bagus sebenarnya. Ini Fakultas Usuluddin bicara tentang kewirausahaan apalagi bertani organik, karena sebenarnya bertani organik itu bentuk kepedulian kita sebagai orang yang beragama menjaga kehidupan. Makanan yang kita makan itu adalah untuk melanjutkan kehidupan melalui keturunan kalau manusia ya. Jadi harusnya sehat. Kita jaga kesehatan kita sehingga nanti generasi berikutnya itu juga menjadi generasi yang cerdas, yang baik lah, yang soleh-solehan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf. Ya, jangan sungkan main ke sini. Ada banyak program di sini yang sebenarnya kaitan dengan kewirausahaan, dengan organik dan lain-lain. Kalau atau bikin kegiatan yang kaitan dengan Usuluddin sebenarnya apa-apa. Apa tapi aku belum ngerti. Baik, dari wawancara tadi dapat kita simpulkan bahwasanya Yayasan Qaryah Thayyibah ini didirikan pada bulan Agustus pada tahun 1999. Yayasan ini didirikan di Salatiga oleh 13 paguyuban, salah satunya dari daerah Semarang dan Magelang. Yang ditanam di yayasan ini ada cabai, kopi, dan sayuran yang lainnya. Untuk tanah yayasan ini membeli sendiri dan luas tanahnya 4.000 meter dan untuk halaman depan sekitar 1.000 meter. Sekian dari wawancara kami dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.